tahu kan, batik merupakan warisan budaya Indonesia. Batik juga udah diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua ke Museum Batik Indonesia. Lihat ke buku cipta sempurna sederhana satu yang kupunya setiap hari siram sendiri wahai Melati kau cantik sendiri. Oke, pertama teman-teman masuk melalui pintu utama Museum Batik. Kemudian teman-teman diharuskan untuk menaruh seluruh barang bawaan di loker yang sudah disediakan. Jika sudah, yuk masuk. Nah, teman-teman, kali ini kita ada di Museum Batik di Indonesia. Arca Surya Arca Pradina Paramita. Arca Pradina Paramita ini adalah arca yang berasal dari candi di kawasan Muara Jati. Nah, arca ini digambarkan menggunakan kain panjang berbentuk ceklok dengan motif Tumpang. ada perkembangan dari kejayaan itu berawal dari penggunaan Surakarta atau Surakarta Hadiningrat yang sekarang kita lihat Kota Semarang dan Jakarta Hadiningrat yang sekarang menjadi Yogyakarta. Nah, pemakaian batik itu juga menjadi marak dilakukan pada abad ke-16. Yaitu kain batik dijadikan sebagai kelengkapan busana, busana harian, busana keperabot, dan busana ketika upacara adat. Nah, kehadiran bangsa asing itu juga menjadi pengaruh dalam motif batik. Yang pertama ada kehadiran budaya Cina yang memberikan motif-motif satuan mitos seperti nada dan lain-lain. Pengaruh dari Belanda yang memberikan motif buketan atau buket bunga. Selanjutnya, pengaruh Jepang yang memberikan motif Jawa Hokokai. Selanjutnya, batik gaya nitik yang menggunakan pola geometris yang terinspirasi dari kain patala India. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teknik pembuatan batik. Yang pertama ada batik tulis. Dan di batik tulis ini dia menggunakan cantik, lilin malam, dan kompor sebagai alat buat pemanisnya. Nah, batik-batik ini dilukis di kain mori. Selanjutnya terus pembuatan batik selanjutnya adalah batik cap. Batik cap ini adalah caranya menggunakan lilin malam panas di atas kain mori dengan cetakan cantik cap yang dinamakan cantik cap. Terdapat beberapa macam lilin yang biasa digunakan untuk membatik, di antaranya lilin lebah, parafin, ganda rukem, damar mata kucing, microwax, malam klowong, malam lorodan, malam tembokan, dan minyak kelapa. Terdapat juga beberapa pewarna alami yang biasa digunakan untuk menambah warna pada batik. Di antaranya ada kayu mahoni, gambir, kulit manggis, kunyit, kayu secang, bunga kesumba, pandan, pinang, akar mengkudu, dan jolawe. Kita berteduh. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada penggunaan batik secara tradisional. Yang pertama, kain panjang. Kain panjang atau darik digunakan sebagai bawahan dari kebaya untuk wanita maupun pria. Selanjutnya, sarung. Sarung seperti sarung digunakan oleh laki-laki yang
Batik ini merupakan batik yang digunakan sebagai bawahan dan pemanis dari pakaian lelaki di keraton. Selanjutnya ada kemben. Kemben merupakan kain batik yang dililit di tubuh wanita guna untuk menutup dada dengan cara dililitkan. Satu dari terakhir ada ikat. Ikat merupakan yang ada di kepala yang bisa digunakan oleh kaum pria. Nah, yang terakhir ada kain gendongan atau selendang. Nah, ini merupakan selendang batik yang digunakan sebagai aksesori tambahan dan juga digunakan untuk menggendong bayi. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi ini ada ini yang merupakan kondisi batik Jepara di negara. Selanjutnya ada Destinasi Soekarno. Beliau adalah penggagas lahirnya batik Indonesia. Selanjutnya ada Sanja Iyung Bintang Sudibyo atau yang dikenal dengan Ibu Sud. Beliau merupakan penemu atau pencipta motif terang bulan dari jawaban visinya Soekarno. Selanjutnya Ali Sadikin merupakan gubernur Jakarta yang membuat dari sebagai busana. Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono yang membuat batik menjadi warisan dunia. Selanjutnya ada Raja dan Ratu Jawa yang merupakan pencipta motif batik yang bermakna. Ada Uy Sucun yang merupakan pengusaha batik cetak, Gotik Swan merupakan maestro motif batik Indonesia, Soeharto yang merupakan presiden pertama yang mengenalkan batik di dunia internasional, dan Iwan Tirta yang merupakan perancang busana yang perkenalkan batik ke mancanegara lewat rancangan busananya. Menjadi saksi cerita kita berteduh, hindari semua. Jadi ini merupakan busana kain atau dadakan yang menjadi pakaian keraton dan biasa digunakan sebagai busana untuk pengantin. Yang laki-laki panjangnya mencapai 6 meter dan anak-anak mencapai 4 meter. Cari tempat-tempat yang indah untuk pergi nanti. Di tengah museum batik terdapat layar yang bisa digunakan sebagai alat untuk bermain games seperti menebak, alat dan macam-macam batik. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke auditorium. Hanya menikmati senja di sudut kota, berpegangan tangan berdua, sederhana dan berarti. Saat ini di Museum Batik Indonesia sedang ada pameran temporer yang berlangsung dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Pameran temporer ini menunjukkan betapa menariknya simbolisasi ayam dalam tradisi batik Indonesia. Motif ayam pada batik dapat menggambarkan rasa kasih sayang, menyiratkan keperkasaan, atau hanya sebagai pemanis yang bersifat dekorasi. Yang pertama, motif babon anggrem menggambarkan induk ayam yang sedang mengeram dengan sayap terkembang. Bagi masyarakat Jawa, babon anggrem bukan sekedar motif. Penggambaran induk ayam dalam motif ini dipandang sebagai simbol kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Selanjutnya ada motif sawung galing menggambarkan sepasang ayam jantan yang tengah mengadu ketangkasan. Motif ini digagaskan oleh Gotik Swan atas permintaan Presiden Soekarno pada dekade 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Maka dari itu, motif sawung galing juga melambangkan keberanian bangsa Indonesia yang pada saat itu belum lama merdeka. Dan juga terdapat batik-batik lainnya yang menggunakan motif ayam di dalamnya. Ku pelajari
Dalam pameran ini juga disediakan beberapa soal yang dapat dijawab mengenai pameran temporer yang bertema ayam ini. Itu dia beberapa bagian dari Museum Batik Indonesia. Jadi, teman-teman tertarik gak nih ke Museum Batik Indonesia? Kereta tujuan Harjamukti akan memasuki jalur 1. Attention please. The train heading to Harjamukti is going to enter platform number 1.